Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Astri Indri Wahyuningrum, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 gelombang 9 PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2021 kelompok 2 angkatan 69. Kali ini saya ingin membahas berkaitan dengan implementasi nilai dasar PNS, yaitu berkaitan dengan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan implementasi kita kali ini akan kita ulas di SMP Negeri 1 Prengapus, unit kerja di mana saya ditempatkan. Dan kali ini saya sudah berada di SMP Negeri 1 Prengapus bersama Bapak Indarto selaku Kepala SMP Negeri 1 Prengapus. Selamat siang Pak Indarto. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya berkaitan dengan implementasi penerapan nilai-nilai dasar PNS di SMP kita, SMP Negeri 1 Prengapus. Bagaimana Bapak kabar hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Insya Allah kita bantu untuk menyelesaikan tugas berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan pada saat pelatihan dasar ini asal. Mudah-mudahan nanti hasil yang dihasilkan juga bisa sedikit banyak memberikan kontribusi bagi Bu Astri dan karir berikutnya. Iya, begini Bapak, berkaitan dengan penerapan nilai dasar itu sendiri. Ini kan ada 5 poin dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Saya ingin kupas satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan akuntabilitas, yaitu wujud tanggung jawab dan profesionalitas kerja PNS tentunya di SMP Negeri 1 Prengapus itu seperti apa, Bapak? Iya, terima kasih untuk poin yang pertama tentang akuntabilitas kinerja PNS. Memang hal yang dituntut utama adalah transparansi di antara kita semua yang menjadi warga besar di SMP 1 Prengapus. Jadi apapun yang kita laksanakan harus semua pihak mengetahui, ya. Meskipun itu tidak harus selalu 100% diketahui, tapi artinya memang ada hal-hal yang mereka secara umum mengetahui apa yang sedang berkembang di sekolahnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk melaksanakan tersebut tentu dituntut sebuah konsistensi yang cukup tinggi, karena kalau tidak konsisten itu akan terjadi sesuatu yang kontraproduktif, ya. Misalkan kita sudah punya program A, kemudian di tengah jalan kita berbelok ke program B, nah itu otomatis sesuatu yang sudah direncanakan di awal dengan baik akan berubah total. Nah, ini yang perlu kita tekankan untuk menjamin akuntabilitas kinerja di kalangan para guru maupun juga tenaga kependidikan. Di samping itu, transparansi ini memang kita buka juga untuk warga di luar sekolah. Jadi katakanlah semacam komite sekolah itu punya akses yang cukup besar untuk datang ke sekolah, kemudian menanyakan hal ini, hal itu, ya, terutama yang berkaitan dengan program-program sekolah. Ya, lebih khusus lagi mungkin juga berkaitan dengan keuangan sekolah. Begitu. Tentu bukan sesuatu yang lancar-lancar saja, ya. Tentu ada hambatan-hambatan di tengah jalan, ya. Yang memang yang paling sulit adalah hambatan itu menjaga konsistensi tadi, ya. Kita sudah merencanakan program A, tapi ternyata kemudian ya kadang ada saja yang di tengah jalan kok begini, kok begitu, akhirnya kita menjadi ragu-ragu, menjadi bimbang. Nah, itu yang menjadi hambatan ketika kita mau menjaga akuntabilitas. Begitu, Bu Astri.
Terima kasih. Kalau berkaitan dengan nasionalisme yang kedua, itu tentunya kan berhubungan dengan cinta tanah air, pengamalan Pancasila. Itu kalau di sekolah diwujudkan dalam bentuk apa? Iya, untuk poin yang kedua tentang nasionalisme ini, hal yang paling kita angkat di sekolah adalah pentingnya musyawarah, karena banyak hal itu tidak bisa diselesaikan oleh seorang kepala sekolah ya. Apalagi kepala sekolah hanya bertugas di situ hanya paling lama 4 tahun satu periode, artinya rekan-rekan guru yang ada di sekolah tersebut jauh lebih berpengalaman, sehingga ketika ada suatu permasalahan maka hal terbaik adalah kita angkat kegiatan musyawarah ya, sehingga kita bisa temukan jalan yang terbaik bagi sebuah kebijakan sekolah ya. Dengan demikian tidak ada yang dikecewakan, tidak ada yang merasa disingkirkan, tidak ada yang merasa dianggap tidak ada, seperti itu ya. Cuma memang kadang-kala ketika kita musyawarah itu memang ada hambatannya juga ya. Tidak mungkin bermusyawarah bisa berjalan lancar, tentu ada yang pro, ada yang kontra. Nah, itu yang paling utama, bagaimana meyakinkan orang-orang yang kontra terhadap program sekolah sehingga menjadi pro, itu yang penting, tanpa menyakiti, begitu. Kalau berkaitan dengan wawasan kebangsaannya, jadi kayak apa, kalau bendera itu jelas kita mengibarkan bendera, terus kalau wawasan kebangsaan yang lainnya itu diimplementasikan dalam bentuk apa? Kalau wawasan kebangsaan, saya pikir ya selain pemasangan simbol-simbol kesetiaan terhadap bangsa dan negara, otomatis kita juga wajib patuh terhadap hukum yang berlaku ya. Jadi aturan-aturan yang ada di sekolah itu kita wajib junjung tinggi, kita wajib laksanakan ya. Dengan demikian, dengan melaksanakan aturan-aturan tersebut, otomatis kita sudah menunjukkan bahwa kita memiliki komitmen terhadap kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Biasa yang itu. Yang ketiga sekarang, nilai yang ketiga berkaitan dengan etika publik. Jadi kita pasti kan punya kode etik dan perilaku, seperti apa sih yang dimunculkan sebagai ketika kita melayani secara publik gitu, itu seperti apa? Ya, untuk etika publik itu memang satu ranah yang agak susah juga ya. Di situ kita dituntut untuk punya integritas yang tinggi, juga punya disiplin. Nah, ini yang menjadi menjadi semacam target saya ya, karena memang sekolah kita ini perlu meningkatkan integritasnya. Nah, ini perlu ditingkatkan supaya apa? Targetnya adalah ke belakang hari itu adalah kepuasan pelanggan. Karena apapun yang kita lakukan itu ujungnya adalah kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan tidak puas, maka apapun yang kita kerjakan tidak ada artinya. Dan itu memang harus dimulai dari sikap integritas yang kuat, kemudian juga disiplin. Nah, disiplin itu memang juga harus ditegakkan sejak sedini mungkin. Jadi tidak hanya bagi guru, tapi juga mungkin juga bagi siswa. Dan disiplin itu bisa dimulai dari hal-hal yang sepele. Disiplin buang sampah, disiplin hadir di sekolah, hadir tepat waktu, disiplin pulang, disiplin istirahat, kemudian disiplin ketika dia berada di mana, di perpustakaan ada aturan tata tertib, di ruang guru juga ada etika yang harus dijaga dan semacam itu. Nah, itu yang perlu kita upayakan untuk ditingkatkan ke depan ya, supaya tadi ujung-ujungnya adalah kepuasan publik itu menjadi lebih baik ya, di masa mendatang. Karena memang etika publik itu nanti yang bisa dinilai nih Pak dari dari masyarakat bisa menilai seperti apakah sih sekolah kita berawal dari seperti apa sikap-sikap para guru, perilaku para guru, apakah sudah
sesuai secara etika publik, itu yang nanti bisa tercermin seperti apa setelah kita Iya, nonton gitu. betul sekali itu. Iya. Nilai yang berikutnya yaitu berkaitan dengan komitmen mutu. Komitmen mutu yang meliputi efektivitas, efisiensi kerja, inovasi, dan orientasi mutu dari para pendidik, para pengajar, dan para siswa itu bagaimana? Ya, untuk komitmen mutu yang sementara ini yang bisa kita laksanakan adalah pemerataan tanggung jawab. Ya, jadi pernah kita suatu kali terjadi tanggung jawab yang menumpuk pada salah satu anggota kita, nah, dan itu berdampak kurang bagus karena kinerjanya menjadi kurang maksimal. Nah, sekarang saya ambil sederhana saja, maka yang saya lakukan adalah membagi tanggung jawab tugas itu secara merata. Jadi tugas tanggung jawab itu dibuat sebisa mungkin seseorang tidak terlalu over tanggung jawab. Ya, jadi dia tanggung jawabnya sekian, temannya juga kira-kira sama. Ya, jadi kalau itu diberi skala, katakanlah seorang itu memiliki beban tanggung jawab 10, maka temannya kira-kira ada 10, 11, 9 atau 12. Tidak sampai ada yang tanggung jawabnya melebihi terlalu banyak, ya, seperti di masa-masa lalu. Karena dengan tanggung jawab yang bisa kita bagikan merata ini, otomatis pelaksanaan tugas di sekolah itu menjadi lebih ringan. Ya, dengan demikian secara psikologis rekan-rekan guru akan menjadi lebih bahagia, lebih senang melakukan tugas, dan itu pasti akan berdampak pada hasil akhir. Sesuatu yang dikerjakan dengan hati itu biasanya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Beda kalau di saat awal mengerjakan sudah ada rasa jengkel, ada rasa malas, nah itu tentu hasil akhirnya juga tidak akan bagus. Jadi tanggung jawab itu perlu dibagi rata supaya hasil akhirnya bisa maksimal, ya, begitu. Berarti memang butuh manajemen ya Pak. Iya. Butuh untuk memanajemen supaya kerja bisa efektif, efisien, dan nanti hasilnya juga lebih maksimal. Ya, di samping itu pemberikan tanggung jawab juga saya buat lebih sederhana. Ya, kita bisa saja memberikan tanggung jawab seorang guru mengajar kelas 7, 8, 9, tapi itu tidak saya lakukan. Karena apa? Ya tadi, supaya guru tidak capek. Ya, tidak capek dalam artian kalau ngajar 7, kelas 7 kemudian pindah ke kelas 8 itu otomatis ada perubahan teknis, perubahan psikologis yang harus dia lakukan. Dari anak yang kelas 7 seperti itu kemudian pindah ke kelas 8 atau sebaliknya, itu lebih berat lagi. Apalagi mengajarnya dari kelas 9 kemudian pindah ke kelas 7, itu ada lonjakan emosional yang mungkin sangat berat. Nah, ini yang saya coba untuk hindari, ya. Jadi mudah-mudahan ke depan juga hasilnya makin lebih baik lagi. Minimal rekan-rekan itu bisa bekerja dengan lebih senang dulu. Ya, memang butuh manajemen, konsistensi. Ya. Jadi semuanya kalau misalkan bisa dikerjakan dengan konsisten, nanti bisa terlihat hasilnya secara mutunya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang yang poin yang kelima ini, anti korupsi. Anti korupsi. Ini sesuatu yang sesuatu yang paling menakutkan. Ini bagaimana Pak penerapan nilai anti korupsi? Iya. Nilai anti korupsi ini dalam pelaksanaan di sekolah kita juga merupakan hal yang cukup sulit juga, karena ketika kita bicara korupsi biasanya lebih ke masalah keuangan. Ya, yang korupsi waktu biasanya tidak begitu dibahas, tapi yang paling utama ketika uang itu ada selisih maka akan dicari penyebabnya apa. Nah, untuk kegiatan nilai-nilai yang berkaitan dengan kegiatan anti korupsi ini maka kita dituntut untuk jujur yang utama. Ya, jujur di sini menurut saya setidaknya yang jelas yang paling mudah adalah bahwa uang jangan sampai masuk ke kantong pribadi. Itu poinnya. Ya, jadi kadang-kadang memang kepala sekolah itu harus berani juga, ya, berani berpikir out of the box. Ya. Jadi kadang-kadang menuruti sistem itu sulit, tapi bagaimana cara
poin ini pengen dikerjakan tapi ada benturan. Nah, bagaimana itu mencari solusi itu adalah tugas kepala sekolah, dan itu tadi saya katakan kita harus berpikir out of the box. Jadi itu jujur itu sesuatu yang dituntut dari kegiatan anti korupsi ini. Ya, apapun yang terjadi, setelah poinnya asal tidak masuk ke kantong pribadi, itu relatif aman. Meskipun secara teknis harus dicarikan solusi yang terbaik. Ya. Di samping itu juga sebisa mungkin terkait anggaran itu sebisa mungkin kita disiplin. Jadi kalau udah kita bikin target 10.000 ya harus maksimal 10.000, jangan sampai melebihi, jangan sampai di markup, ya, semacam itu. Itu untuk anti korupsi. Kemudian juga yang kadang-kadang membuat susah itu kan iming-iming dari pihak luar. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Memang godaan di keuangan itu seperti itu. Ya. Jadi yang penting memang sebisa mungkin poinnya adalah jangan sampai merugikan keuangan negara. Ya, apapun yang terjadi, upayakan bermain aman. Itu lebih aman ketimbang nanti berurusan di belakang hari dengan pihak-pihak semacam inspektorat dengan BPK, itu lebih repot lagi. Jadi yang utama adalah jujur dan disiplin, dan juga tadi berani, karena memang kadang-kadang tidak bisa, penganggaran tidak bisa dieksekusi seperti apa yang tertulis di RKS. Kadang-kadang harus melipir sedikit, harus berbelok sedikit, ada modifikasi tanpa harus melanggar aturan. Itu poinnya. Dan ada transparansi. Iya, dan itu transparansi itu memang pelaporan dana bos itu kan memang kita dituntut untuk menampilkan laporan khusus, ya. Itu ditempel di tempat yang bisa diakses oleh siapapun juga. Meskipun itu juga tidak mungkin ditampilkan secara rinci, beli ini berapa, harga berapa, tidak mungkin. Kita hanya sampaikan untuk mata anggaran A ini berapa, mata anggaran B berapa, mata anggaran C berapa, hanya begitu. Ya, karena kalau ada pengawasan ya Pak. Iya, jadi orang luar bisa membaca begitu. Tapi kalau pengen tahu secara rinci, maka yang berhak adalah tetap atasan kita, yakni dari Dinas Pendidikan. Kemudian kalaupun dari pihak eksternal, maka itu inspektorat yang boleh membuka. Nah, kalau orang luar ya pokoknya taunya anggaran A untuk belanja barang sekian, belanja jasa sekian, hanya angka-angka yang gelondongan saja yang bisa mereka lihat, ya. Tapi untuk rinci tadi saya katakan itu hanya pemenang dari dinas, dari seksi perencanaan, dan juga kalau pihak eksternal dari inspektorat atau BPK, begitu. Itu kan kalau nilai korupsi yang berkaitan dengan keuangan ya Pak, pendanaan. Kalau kita bicara yang ringan, tapi kita juga tidak bisa anggap enteng. Masalah yang kecil-kecil, jadi seperti korupsi waktu, korupsi korupsi pekerjaan, itu bagaimana? Iya, jadi kalau masalah korupsi waktu tadi, ini sesuatu yang tidak tampak tetapi nyatanya terjadi juga. Maka sebetulnya kemarin di tahun 2019 itu sekolah sudah menyiapkan alat yang namanya fingerprint. Jadi seorang guru hadir pukul 7.15, pulang pukul 14.15. Itu yang paling gampang. Namun demikian mungkin masih terjadi juga di tengah jalan, artinya mungkin di pergantian jam, dari jam pertama, kedua, atau mungkin jam kedua, ketiga, mungkin masih ada yang masih mencuri-curi waktu. Tetapi ya sebisa mungkin kita beri bimbingan rekan-rekan kita, ya, kita ajak untuk menjauhi hal begitu, karena memang awal yang tidak begitu bagus. Meskipun itu sederhana, hanya korupsi 2-3 menit, faktanya itu membuat keadaan bisa berubah total, ya. Seorang guru katakanlah terlambat 5 menit masuk kelas, kemudian di dalam waktu 5 menit terjadi perkelahian di kelas,
urusan bisa jadi panjang, bisa jadi ramai. Nah itu yang memang kita juga sedang masih upayakan supaya rekan-rekan itu bisa menyadari itu dan mau berubah. Nah, terutama itu. Penekanan disiplin ya, disiplin waktu. Ya, itu tadi sudah kita ulas 5 nilai dasar berkaitan dengan implementasinya di sekolah. Nah, sekarang dalam penerapannya itu kan pasti tidak mudah ya Pak, 5 nilai itu. Itu hambatan apa? Kalau secara global saja, hambatan apa yang dihadapi ketika menerapkan 5 nilai itu? Hambatan yang utama adalah rekan-rekan itu sudah berada pada zona nyaman. Dalam artian sekolah kita posisinya itu agak minggir, jarang terpantau, sehingga teman-teman sudah merasa nyaman dengan mengerjakan tugas yang minimalis pun mereka sudah merasa nyaman, ya, sudah merasa aman, nyaman, hasil juga sudah di tangan. Itu yang menjadi hambatan kita, sehingga ketika kita ingin mengadakan perubahan itu tidak mudah. Jadi untuk bisa mengadakan perubahan di sekolah kita itu memang kita satu butuh kesabaran, kedua butuh konsistensi, yang ketiga juga butuh teladan. Ya, kita butuh teladan, dan teladan yang paling sederhana adalah datang tepat waktu. Itu sudah satu hal yang luar biasa. Kalau rekan-rekan semua guru bisa hadir tepat waktu, bisa masuk tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, bisa segalanya rapat tepat waktu, itu luar biasa hasilnya. Ya, seperti itu. Jadi hambatan teman adalah kultur kita, karena memang sudah terbiasa nyaman dengan kebiasaan lama. Itu hambatan kita. Yang juga tidak kalah pentingnya memang kultur di daerah sekitar sekolah kita seperti itu. Jadi sepertinya sudah terjadi interaksi antara budaya masyarakat sekitar dengan sekolah, dengan guru-guru, sehingga guru-guru pun sebetulnya juga terpengaruh oleh pola hidup masyarakat sekitar. Nah ini yang perlu diluruskan lagi. Harusnya rekan-rekan itu menjadi agent of change, agen perubahan, tapi kadang-kadang mereka malah berubahnya mengikuti alur di lingkungan yang ada. Ini yang tidak boleh terjadi. Begitu. Ya, itu berarti sudah sekaligus dengan solusinya ya Pak. Jadi harus ada teladan, juga harus ada kesadaran, terutama kesadaran dari masing-masing personal supaya bisa menjadi yang diharapkan gitu. Kalau misalkan ketika kita melaksanakan itu, resiko terburuk apa sih Pak? Iya, pasti setiap kebijakan itu ada risiko. Tapi saya menilai bahwa risiko terburuk bagi saya adalah menjadi tidak populer. Itu saja. Dan itu untuk yang satu itu memang saya I don't care. Jadi saya tidak begitu peduli apakah saya populer atau tidak. Saya akan berjalan dengan keputusan saya, dengan intuisi saya. Ya. Selama itu tidak melanggar aturan, maka itu yang harus saya lakukan. Perkara mungkin masyarakat, teman-teman menganggap ini Pak ini tidak pro itu silakan. Ya, tapi itulah memang yang terjadi begitu. Namanya sebuah kebijakan pasti ada yang pro, ada yang kontra, dan itu kita harus berani melawan arus. Ya, jadi bukan prinsip untuk suatu kebijakan ya Pak. Saya takut untuk tidak populer. Ya, toh paling hanya berapa tahun, untuk nanti setelah itu kita pergi dan dilupakan orang, selesai. Tapi kalau misalkan nanti apa kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu memang sudah benar dan ada hasilnya, itu saya kira pasti juga orang juga akan melihat seperti tadi kan ada etika publik, komitmen mutu yang muncul itu kan setiap usaha dan apa yang kita upayakan itu tidak akan mengingkari hasil. Ketika kita memang berupaya untuk lebih maju, berupaya untuk benar-benar menerapkan nilai-nilai yang tepat,
itu dengan komitmen, dengan konsistensi, insya Allah nanti pasti akan ada hasilnya. Ya, betul. Dan bagaimanapun memang itu. yang saya harapkan nanti perubahan itu terjadi setelah ada perubahan regenerasi tenaga pendidikan dan pendidikan. Jadi guru-guru yang kelahiran 60-an itu saatnya nanti sudah lewat, digantikan yang baru, maka optimisme saya justru berada di generasi pengganti ini. Ya, kalau yang sudah 60 mendekati pensiun itu sudah kita tidak bisa berharap banyak, ya, karena memang mereka sudah dibatasi oleh kemampuan mereka, ya. Faktor usia itu sudah mempengaruhi banyak, ya. Jadi apalagi sekarang di zaman pandemi begini, ketika kita harus mengerjakan sesuatu berbasis IT, maka mereka punya masalah. Maka harapan saya nanti ke depan, ya setelah ada regenerasi, ada guru-guru baru, ada guru muda, ada tenaga-tenaga yang lebih memiliki darah segar ini, maka harapannya nanti sekolah kita bisa lebih maju lagi. Generasi baru, inovasi yang lebih Ya, bagus, nilai-nilai baru, dan nanti hasilnya juga akan lebih bagus. Ya, terima kasih Bapak ulasannya untuk hari ini. Luar biasa sekali berkenaan dengan nilai-nilai dasar ini. Saya sebagai CPNS, sebagai PNS baru, benar-benar terbuka. Jadi penerapan seperti apa sih yang kita butuhkan? Karena ketika kita cuma dapat teori saja tapi kita tidak tahu di lapangan seperti apa, kita juga tidak akan ngerti gimana sih nanti jalannya, gimana sih penerapannya. Nah, setelah perbincangan kita siang ini saya jadi ngerti, dan insya Allah nanti akan kami terapkan, akan kami usahakan yang terbaik sebagai PNS, dan terutama implementasikan juga di SMP kita tercinta. Jadi seperti itu, terima kasih Pak In atas waktunya, sudah menyediakan waktu di antara kesibukannya. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan podcast saya hari ini. Semoga apa yang kita ulas hari ini bermanfaat, dan salam laksa.